Nanti gue harus balikin lagi. Enggak. Lu pakai box. Iya, aku nggak kelihatan tapi di sini. Entar dicari mana. Yuk, mau ya? Tau gak kalau aku obatnya Nggak gimana? mau. Semuanya langsung aku masukin. Terus ini juga aku hisap. Aku telan semuanya baru pakai air. Nggak dikasih ini. Suka obat ya? Enggak, dari kecil dia sakit soalnya. Nggak dikasih monetize. Ada anak SNU. Enggak deh, sekarang bocah. Tariknya. Halo guys. Kita lagi bersama Kak Amir sama Kak Put. Apa? Penerima GKS Master ya? 2000 berapa? Kita sama 2024. 2023. Ini 2022. 2022. Kalau nama aku Amir, penerima GKS tahun 2022. Aku udah. Sekarang lanjut PhD di SNU, beasiswa Hyundai dan beasiswa dari KIS. Udah. Oh. Wow. Kak Put. Oh iya. S2-nya di Bukyong. Oh iya benar. Oh iya benar. Aku GKS 2023 S2 di Pokemon mau lulus baru Agustus. Lanjut S3 nya doain bismillah ya Allah. Nyusul di SNU ya, Bang. Kagak ini kan karena teman-temanku banyak yang nanyain kan caranya kuliah ke luar Makan, negeri khususnya kayak ke Korea. Teman-temanku banyak yang nanyain kayak gitu, terus mereka nanyain gimana caranya, pengen tahu dong. Terus aku kayak ngide, aku wawancara aja anak-anak GKS gitu kan. Ini kami Tapi kok kenapa milih kita deh? Coba jawab dulu dong. kenapa pilih kali ini kayak karena kebetulan aja kayaknya. Parah nggak spesial nggak. Bilang kayak apa peres kayak. Karena Kak Amir dia lanjut PhD di Korea, memutuskan kalau lanjut PhD di Korea di SNU lagi kan. Terus doang yang spesial, gue kagak. terus kalau Terus apa nih spesial? kalau Kaput ini anggota PRPK Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Jadi ini anaknya kok anaknya? Jadi aktif, jadi tahu segala informasi tentang pekerjaan, tentang lowongan, tentang visa, ya kan? Tentang apa? Berat juga nih. Ya pokoknya gimana caranya kita memasuki Korea melalui bekerja, melalui belajar kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama. Awalnya Kak Amir sama Kak Put daftar GKS. Gimana cara tahunya? Dulu. Daftar ke beasiswa. Yang paling terbaru dulu lah. Enggak, yang paling lama dulu. Oh ya, kasih tahu dulu beasiswa GKS itu salah satu beasiswa. Bisa dibilang Kak Putri ya. Gue nggak tahu ada gitu. Di Korea, GKS itu beasiswa yang paling coveragenya oke lah ya. Dia coverage semuanya. Dari tuition, dari stipend, tiket penerbangan dan sebagainya. Sebenarnya ada yang lain juga sih, kayak LPDP gitu yang mirip ya. Tapi kan kalau LPDP harus balik ke rumah ya, balik ke Indonesia. Iya, benar. Dengan tanda tanya gitu ya, banyak yang belum balik juga sih sampai sekarang. Terus apa lagi? Ya udah itu, sebenarnya coveragenya paling oke. Coveragenya di beasiswa lain gitu. Ketimbang beasiswa lain kan misalkan kayak KAIS kan dia kan stipendnya kok nggak salah cuma 800 atau 600 ribu gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau nggak masalah gitu ya stipend segitu pun ya namanya KAIS gitu ya, top university oke aja masuk. Ya udah mungkin itu aja sih. Terus awalnya kamu daftar GKS? Sebenarnya nggak daftar GKS doang sih, setahun itu aku bisa daftar kayak lebih dari 10 beasiswa. Mungkin kayak apa ya, mostly sih Asia karena waktu itu kan belum ada TOEFL. Jadi daftar kayak stipendium Hungaricum, terus GKS, Max Jepang, LPDP juga, tadi Taiwan kayak NTU, NTUST dan sebagainya. Singapura? Gitu. Enggak, bukan, Taiwan. Oh, Taiwan. Lanjut. Jadi Ya. mostly situ semua. Dan so far yang keterima mungkin ada 7 ya. Tapi decided pilihnya GKS. Karena apa? Karena ngerasa paling bisa nyimpen duit di situ. Karena kan sebenarnya Max juga bisa ya.
Tapi katanya kalau Max kan beban kerjanya sama profesornya itu lebih tinggi daripada orang-orang Korea. Tapi itu rumor aja sih, sebenarnya sama aja. Korea juga Apa tuh? Apa? nggak baik juga gitu. Ya ada plus minusnya lah ya. Jadi ya kalau mau milih Max ketimbang GKS juga nggak apa-apa, oke. After all mereka sama-sama sifatnya adaptasi itu. Nah kalau untuk Taiwan kan agak kurang ya, karena beasiswa universitas ya coveragenya kurang, jadi bisa saving duit tapi nggak terlalu banyak. Terus stipendium waktu itu karena ada krisis di Hungaria, jadi takut juga kan mau ke sana, takutnya nggak stabil kayak Turki. Jadi milih nggak ngambil stipendium, nggak dukung. Nah kalau PDP jelas tahu jawabannya, Karena sebalik Indonesia. dan even Tsinghua ya gitu. Semua bagus. Tsinghua nomor 1 jadi Cina. Lu lihat. Oh jadi gitu dari Kak Amir. Udah kalau oh ya BTW Kak Put ini apa ya kayak salah satu apa ya penerima GKS yang sering banget dapet seminar-seminar online kan. Kayak Soalnya dia mentor. Iya juga. oh ya kebetulan senior berdua ini tuh salah satu mentor kayak scholarship gitu di salah satu adalah Udah deh. di salah satu. Nah ini Kobi. Cut. Ini skuter. Coba kita masukin. Gak apa-apa, kalau aku skuter nggak apa. Nah, jadi sering banget kayak buka-buka seminar gitu tentang scholarship, tentang tanya jawab. Tapi kalau aku seminar nggak pernah ya. Kalau mau ketemu aku, ya kamu jadi murid di skuter ya gitu. Oh iya tuh. Bukan. Aku kebalikannya ya. Aku nggak pernah seminar. Sok sekarang Kaput kayak gimana proses? Iya. Mungkin kebalikannya Mas Amir. BTW S2, GKS S2, GKS S2 kan sama. Tapi beda jurusan. Mas Amir Oh, iya. jurusannya Chemical engineering. Chemical engineering, aku bioteknologi marine. Kebalikan Mas Amir, aku nggak ada ngecek, aku nggak ada daftar beasiswa. Terus Aku nggak ada nyoba beasiswa, kayak cuma LPDP itu pun ikut-ikutan doang, buru-buru, punya IELTS, karena aku aimnya ketinggian UK. Terus dia bilang kayak jangan coba UK doang, coba Korea, ada namanya GKS beasiswanya. Dengan catatan waktu itu nggak tahu GKS sama sekali. Ini bener-bener Siapa yang ikut bilang? temen abang. Di Abangku Korea. di sini. Jadi tahu tentang GKS. nah, Iya, tapi nggak Coba ada diceritain. nepotisme ya. Oh, nggak ada. Karena Abangku, dia abangnya juga nggak bukan abangku di GKS, sini. jadi nggak ada. Iya, nggak GKS. Abangku di Ya, beda ini bukan unik, beda kota. Terus dia nyuruh cobain GKS, terus tapi dia nggak ngasih tahu, dia nggak ada ngajarin kayak GKS itu gimana? apa enggak. Terus aku cuma disuruh kayak searching sendiri di Google gitu, kayak ikut-ikut seminar doang. Terus ya udah berkas-berkas yang ada aku pindahin aja ke GKS. keterima. Alhamdulillah. Berapa kali daftar GKS? Aku 2 kali. Yang pertama itu tahun 2020 apa? Tapi waktu itu benar-benar habis lulus, jadi nggak siap. Aku daftar tahun 2020 juga, tapi waktu itu daftarnya ngasal-ngasal. Kalau nggak salah waktu itu daftarnya panjang kalau nggak salah. Dan kita ya, jadi nggak ada prioritas untuk engineering. Jadi waktu itu submit, dan ternyata ada satu kesalahan. Kakakku itu aku lupa notaris atau apa gitu, karena aku kurang. Kayak apostil gitu ya? Jadi dari dokumen udah ketahuan. Jadi kayak udah nggak lolos. Nah itu nyoba satu doang dan vakum kan, karena setelah itu ini ditawarin jadi riset asisten sama profesor. Terus udah ya itu aku jadi kerja di RA ditawarin profesor gitu. Jadi keterima GKS itu percobaan kedua di tahun 2022. Dan 2002 langsung emang karena nyiapin dari lama kan. Dari lama, jadi langsung Jadi banyak semua beasiswa dicoba gitu. Keterima. Sampai Milihnya GKS ini. Yang paling realistis lah ya. Kebalikannya dia. Habis Oh, lulus langsung muncul. oh paham. Kalau Kak Amel tuh daftar GKS-nya tuh terencana, terus dapat sekali. Kalau Kaput nih, Kalau dokumen Bener. salah. Ya aku juga PDP. karena GKS tuh apa? Apa sih namanya? Apostil. Iya, coba. Tapi aku tuh jadi aku tuh wisuda bulan Agustus. Terus coba baru tahu tentang GKS itu di bulan Desember apa Januari. Kan Februari tuh Pembukaannya. pembukaan sama penutupan langsung kan biasa sebulan. Ya udah. Jadi aku waktu 2 bulan itu ngirim berkas segala macam langsung ke GKS. Aku langsung baca. Tapi aku emang langsung ke Pukyong. Soalnya kan jurusan itu Unitrack. agak iya aku Unitrack. Universitas.
jurusan gue kan agak spesifik ya, kayak marine, kelautan gitu kan. Ya udah Karena iya benar-benar tahu. nah langsung daftar ke Pukyong, alhamdulillahnya one shot, jadi nggak ada vakum dari. Dan aku pernah sama kayak Mas Amir jadi research assistant, dan itu cuman dari aku wisuda sampai aku terima GKS udah itu doang aku jadi research assistant. Tapi ya kalau untuk GKS ya postil sama timing sih ya nggak Iya. boleh ketinggalan. Jadi proses sebelum pendaftarannya juga itu kita harus dipikirin dan harus dipersiapin benar-benar kan. Betul. Nah, terus menurut kakak soal keluar negeri itu susah apa enggak sih? Soalnya temen-temen banyak yang nanya kayak susah apa enggak sih? Gantian Putri dulu. Katanya kayak gitu nanya Singkat kan itu jawaban. Gue lagi aja. Enggak, Nah ya, selama ada kemauan dan memang nggak asal-asal Benar. sih sebenarnya nggak sulit karena pintunya banyak. Kayak dia bilang mau ke LN nih, LN nya mau kemana? Malaysia, Singapura, Korea, Tergantung. Chinese, Amerika, mau kemana? Cerah kayak. Kalau dibilang ke LN susah atau enggak, jawabannya enggak, pintunya banyak. Kayak tadi Mas Amir lulus 7, aku one shot 1 kan. Kayak tergantung kemauan, kecuali pengennya daftar ke LN nih tapi persiapan nggak ada, TOEFL nggak ada tapi nyarinya yang wajib TOEFL kan nggak nyambung. Jadi Bener. sebenarnya nggak susah-susah banget. benar gak susah, poin gak susahnya tuh kalau kita benar-benar persiapin, kayak tahu harus ngapain kan ya, requirement-nya tahu. Kalau Bukan S1, mungkin kalau Beda lagi. misalnya dari SMA ke S1 itu aku bakal bilang susah banget. bener karena beasiswa keluar negeri S1 tuh bisa banyak. dibilang bener. Iya, dari Mas Amir Dari Kamit, susah nggak? Mas Amir, Kan? Di HIS. iya Nggak susah nggak menurut kalau Kamit negeri? Kalau tahu syarat dan caranya pasti gampang. Nah, tapi yang penting apa namanya, requirement syarat utamanya itu ya kepenuhi semua. Selama itu oke, bisa aja daftar mana aja gitu. terus kitanya ngerti kan. Betul. Dan usahain kalau sekarang itu punya bahasa Inggris karena itu lebih bener. bersaing gitu. Kalau misalkan enggak TOEFL ITP atau TOEIC bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi Iya. terbatas gitu. Benar. Nah kalau kamu mau kayak apply banyak itu dalam satu tahun, ambil IELTS atau IBT. Aku waktu itu bisa daftar banyak karena setelah daftar beberapa beasiswa ternyata aku ikut fair di ini ya, at Amerika dari kedutaan besar US. Itu aku ini sih sebenarnya IBT gratis gitu ya. Ya udah aku bisa dapat punya IBT karena itu. Tapi oke, mereka paham kok. Aku bilang ke mereka setelah aku dapat IBT, Kak, kayaknya aku gak jadi ke US gitu ya. Aku mau coba daftar negara lain. Mungkin nanti S3 aku bakal daftar ke US. Gak apa-apa kan ya Kak? Iya gak apa-apa, semangat ya gitu. Semangat ya. Berarti nama kedutaan besar Amerika pokoknya sering-sering ikut event atau pameran beasiswa gitu banyak kok, sampai kan nggak murah kan ya TOEFL IBT itu literally kamu dapat percuma gratis. Tapi dengan syarat benar-benar dipersiapin juga IBT-nya, karena kalau dapat tiket gratis tapi nanti pas tes dapat jelek kan sayang, udah dikasih Bener. gratis masa Bener, nilainya jelek Pak. gitu. Tapi itu bener sih kalau di Jakarta mungkin ada ETA Amerika ya. betul. Kalau yang di luar Jakarta kayak di Sumatera paling bisa dari Sun Education gitu-gitu juga aku pernah dapet pretest IELTS gratis loh. Sumpah ya gratis. Tapi Pretest. Tes. cuman sampai writing doang, speaking Nggak doang. full gitu. Nah, jadi untuk kayak Kak aku takut IELTS nanti itu ya ikut aja cara begitu. Kadang mereka ada tuh pretest nih IELTS gratis. Iya benar-benar. Aku juga pernah tuh ikut kayak tes. Jakarta juga banyak. Iya. Jadi gitu ya. Bahkan Jakarta sampai real testnya dikasih gratis. Iya ada. Oh gini, kalau misalkan kamu ingat gitu, kalau misalkan highlight tahu gitu jadwalnya kapan aja yang ada fair di Jakarta, yang kira-kira bakalan bagi-bagi voucher gratis yang real test itu, ya udah di highlight pas hari itu kamu ya udah beli tiket paling berapa sih ke Jakarta, bakal mahal gitu ya, naik kereta liter yang paling murah gitu. Kan kalau dapat tiket IBT lumayan juga kan, 4 juta gitu, literally 5 juta. Oh saga tuh IELTS 4 juta IELTS, kan. iya. Sama, mereka nggak jadi sama mahalan gitu kan ya? IELTS. beda 300 ribu atau 200 ribu. IELTS 3 juta 39 coba cek deh. Apa 336 ya? 600 lah mas kayak bedanya.
Kalau di tahun sekarang beda, aku kan misalnya tahun depan. Nah, ya aku nggak tahu kok tuh. Oke, next ya. Punya kayak tentang tentang financial. Itu ngira dapat beasiswa tuh kita nggak perlu ngeluarin atau mempersiapin apa-apa kan. Itu kan yang mereka lihat. Mungkin kita juga kalau ngelihat kayaknya yang dapat beasiswa, oh enak gitu dapat beasiswa gitu. Tapi kan sebenarnya di belakang itu dan sebelumnya kan ada kayak biaya yang harus kita persiapkan dan harus kita keluarkan. Nah itu kayak gimana, seperti apa aja yang kita siapin dan apa aja yang harus kita keluarin gitu. Dibilang kita butuh persiapan biaya apa enggak, yang jawabannya enggak. Itu dibandingkan sama orang yang kesini secara umum, mereka butuh deposito sampai 80 juta rupiah. Kita nggak perlu Untuk visa. iya untuk kayak misalnya mereka mau daftar visa D2 atau D4 gitu, terus mereka nggak punya beasiswa kan, berarti nggak ada yang tanggung jawab mereka di sini. Jadi mereka harus ada biaya mendiam di bank gitu. Mendiam doang, bukan dikasih ya. Kalau untuk anak-anak beasiswa pemerintah sih nggak. Kalau beasiswa profesor biasanya dibantu prof, ditalangin bentar. Kalau biaya real time itu sebelum datang khusus GKS itu pasti butuh biaya apostil minimal 2 kali dah, sekali untuk daftar, sekali untuk kita bawa jaga-jaga. Oh iya, untuk visa ganti visa. Misalnya ada masalah nanti bisa ganti. Atau apa jaga-jaga aja bawa 2 atau apostil kan? Iya, aku dulu apostil Oh iya berapa? coba sih, aku pakai agen karena Sumatera kan harus ke Jakarta ya. Bener. Jadi aku pakai agen itu kalau kena 800 pada waktu itu. Wah sekarang berapa ya? Dan itu jangan lupa Nah, dibaca. catat ya gengs. Pakai agen Gojek aku tinggal catat. Dan di tahun 2021 atau 2020 itu mungkin apostil bisa semua dokumen dijadiin satu. Jadi kita cuma Oh iya satu. benar. Nah, karena cuma dapetin stempel kan. Terus di tahun 2022 pada 2023 itu mulai satu dokumen satu apostil yang dibarengin sama kertas tebel itu. Itu jadinya makanya lebih mahal. Kalian dibayar per lembar. Itu yang perlu disiapin. Terus Dokumen apostil. kalau ada sertifikat bahasa kayak tadi kata Mas Amir, TOEFL atau IELTS. Aku sih berapa harga sekarang? Sekarang, aduh aku nggak bisa search Aku kan? udah nggak tahu lagi Infonya di sini. masuk ini. Terus Jadi cari sendiri. apostil, terus yang kedua bahasa kalau mau. Sertifikat bahasa. Kalau GKS Kalau mau sih, kalau bisa. kalau bisa ya. Kalau GKS harus ada persiapin duit untuk ngirim berkas. iya. Kalau embassy ya Iya, dikirim ke berapa ya? embassy. Kalau ke Korea ya siapin agak boncos sedikit langsung ngirim ke Korea. 500 itu kayak ngirim ke Jakarta ya? Itu ke Jakarta 500. Itu Jakarta. Hah? Ke Maksudnya? Jakarta 500 karena kalau ke Nah, Korea dulu kalau di 900. Jakarta itu ada QCN, aku nggak tahu sih sekarang masih ada. Masih. QCN itu dulu penyelamat anak GKS banget dulu. Oh jasa pengiriman Ke dokumen. Korea. Nah, ke mana pun QCN, ke Jepang juga bisa kayak. Pokoknya ke luar negeri lah ya. Aku agak mahal karena akunya waktu itu Pakai Udah tahu. FedEx. Berapa deh? FedEx mahal, sampai Ya, sejuta. enggak 8 apa 900. Oh jadi Sejuta. sejuta Sejuta sih, sejuta. Gak jaga-jaga. Oke, tuh ada buat apostil apa tes bahasa sama pengiriman dokumen sama Sama kataku, kita sebagai anak beasiswa itu bukan turun dari pesawat langsung dikasih duit, kagak. Kita perlu lewatin buat ATM dulu, buat kartu identitas dulu. Itu butuh waktu kan minimal 2 minggu tuh. Itu udah paling cepet dibantu sama guru. Mungkin nyiapin duit kalau mau jaga-jaga banget nih